Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam sehat. Semoga selalu dalam lindungan Tuhan yang Maha Esa. Teman-teman yang saya banggakan, pada kesempatan kali ini kita akan membahas terkait dengan susunan satu kesatuan sila-sila di dalam Pancasila. Pancasila yang terdiri dari 5 sila pada hakikatnya merupakan suatu sistem filsafat. Pengertian sistem di sini adalah suatu kesatuan bagian-bagian yang saling berhubungan, saling bekerja sama untuk suatu tujuan tertentu, dan secara keseluruhan merupakan suatu kesatuan yang utuh. Sistem lazimnya memiliki beberapa ciri-ciri. Yang pertama, sistem itu mempunyai ciri suatu kesatuan bagian-bagian. Yang nomor dua, bagian-bagian tersebut mempunyai fungsi sendiri-sendiri. Yang ketiga, saling berhubungan, saling ketergantungan. Dan yang nomor empat, keseluruhannya dimaksud untuk mencapai suatu tujuan tertentu, tujuan daripada sistem tersebut. Oleh karena itu, di dalam ciri-ciri lazimnya sistem yang nomor 5 adalah terjadi dalam suatu lingkungan yang kompleks. Oleh karena itu, Pancasila dari sila-sila yang ada, sila pertama sampai sila kelima, ada saling keterkaitan, saling ketergantungan, saling melengkapi satu dengan yang lain dengan tujuan yang sama. Oleh karena itu, susunan kesatuan sila-sila Pancasila bersifat organis. Isi dari sila-sila Pancasila pada hakikatnya merupakan suatu kesatuan dasar filsafat negara Indonesia. Terdiri dari 5 sila yang masing-masing merupakan suatu asas peradaban. Pancasila merupakan suatu kesatuan yang majmuk, tunggal. Maka konsekuensinya setiap sila tidak dapat berdiri sendiri. Terlepas dari sila-sila lainnya, serta di antara sila yang satu dengan yang lainnya tidak saling bertentangan. Itulah sila-sila di dalam Pancasila. Maka tidak ada di dalam sila-sila tersebut kesatuan sila-sila Pancasila yang bersifat organis, pada hakikatnya secara filosofis bersumber pada hakikat dasar ontologis manusia sebagai pendukung dari inti, isi dari sila-sila Pancasila, yaitu hakikat manusia monopluralis. Artinya memiliki unsur-unsur susunan kodrat, jasmani, rohani, sifat kodrat individu makhluk sosial, dan kedudukan kodrat sebagai pribadi berdiri sendiri makhluk Tuhan yang Maha Esa. Yang nomor 2, susunan Pancasila yang bersifat hierarkis dan berbentuk piramidal. Susunan Pancasila adalah hierarkis yang berbentuk piramidal. Pengertian matematis piramidal digunakan untuk menggambarkan hubungan hierarkis sila-sila Pancasila dalam urutan-urutan luas,
kuantitas, dan juga dalam hal isi yang sifatnya kualitas. Kalau dilihat dari intinya, urutan 5 sila menunjukkan suatu rangkaian tingkat dalam luasnya dan isi sifatnya merupakan pengkhususan dari sila-sila di mukanya. Jika diurutkan, 5 sila dianggap mempunyai maksud demikian, maka di antara 5 sila ada hubungan yang mengikat yang satu dengan yang lain, sehingga Pancasila merupakan suatu keseluruhan yang bulat. Secara ontologis, hakikat sila-sila Pancasila mendasarkan pada landasan sila-sila Pancasila, yaitu Tuhan. Ini sila yang pertama. Manusia. Yang nomor 3 adalah satu. Yang nomor 4 adalah rakyat. Yang nomor 5 adalah adil. Hal itu bila dilihat pada hakikat dan inti-inti dari Pancasila, yaitu sila pertama, ketuhanan, adalah sifat-sifat dan keadaan negara harus sesuai dengan hakikat Tuhan. Bagaimana Tuhan itu, kalau saya boleh mengutip menurut ajaran agama Islam, mempunyai sifat Rahman dan Rahim. Mempunyai sifat yang selalu memberikan kasih sayang kepada seluruh alam. Kita bisa melihat bagaimana manfaat dan fungsi matahari yang tidak pernah membedakan bagaimana fungsi dan manfaat matahari itu bisa dirasakan oleh seluruh makhluk yang ada di bumi. Manusia beragama apapun bisa menikmati manfaat dan fungsi matahari. Itulah sifat Tuhan. Oleh karena itu, sila pertama di dalam Pancasila, ketuhanan, adalah sifat dan keadaan negara harus sesuai dengan hakikat Tuhan yang tadi saya sampaikan. Di dalam ajaran agama Islam ada namanya sifat kasih sayang, Rahman dan Rahim. Maka penyelenggara negara harus juga mempunyai sifat kasih sayang kepada rakyatnya. Sila kedua, kemanusiaan, adalah sifat-sifat dan keadaan negara yang harus sesuai dengan hakikat manusia. Artinya manusia itu butuh kemerdekaan, butuh perlindungan, butuh kasih sayang, butuh fasilitas, dan lain sebagainya. Termasuk butuh terkait dengan pemenuhan kebutuhan pokok. Maka negara harus menjunjung hakikat kemanusiaan. Sila ketiga adalah persatuan. Adalah sifat-sifat dan keadaan negara harus sesuai dengan hakikat satu. Perbedaan yang ada di kalangan masyarakat jangan menjadikan alasan bagi kita untuk saling membunuh. Perbedaan yang terjadi di kalangan masyarakat sebagai alat pemersatu kita setanah air, sebangsa, dan senegara. Itu filosofinya. Sila keempat adalah rakyat. Sifat-sifat dan keadaan negara harus sesuai dengan hakikat rakyat. Rakyat ini adalah pendorong bagi para penyelenggara negara. Para penyelenggara negara harus betul-betul mengingat bagaimana rakyat yang ada di bawah. Bagaimana suara rakyat menjadi suara Tuhan. Apa yang diinginkan rakyat, aparat pemerintah, aparat negara harus menindaklanjuti, apalagi kondisi masyarakat kita dalam kondisi krisis. Maka
orientasi kebijakan para penyelenggara negara harus berorientasi kepada bagaimana memberikan solusi atas berbagai problematika yang dihadapi oleh rakyat Indonesia. Sila kelima adalah keadilan. Sifat dan keadaan negara yang harus sesuai dengan hakikat keadilan. Adil adalah penerapan hukum yang sebenar-benarnya. Hukum tidak boleh tebang pilih. Bagi orang yang sedang berkuasa, mempunyai harta, mempunyai fasilitas kedudukan, tidak ada yang kebal dengan hukum. Kita harus tegakkan keadilan itu kepada seluruh rakyat Indonesia. Hukum menjadi alat untuk mengatur lalu lintas kehidupan kita bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Selain itu, terdapat rumusan-rumusan Pancasila. Yang pertama, sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa meliputi dan menjiwai sila-sila kemanusiaan yang adil dan beradab. Persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab adalah diliputi dan dijiwai oleh sila ketuhanan yang Maha Esa, meliputi dan menjiwai sila persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sila ketiga, persatuan Indonesia adalah diliputi dan dijiwai sila ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, meliputi dan menjiwai sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sampai kepada sila kelima. Sehingga rumusan hubungan kesatuan sila-sila Pancasila yang saling mengisi dan saling mengkualifikasi. Kesatuan sila-sila Pancasila yang majmuk tunggal, hierarkis piramidal, juga memiliki sifat saling mengisi dan saling mengkualifikasi. Hal ini dimaksudkan bahwa dalam setiap sila terkandung nilai keempat sila lainnya. Adapun rumusan kesatuan sila-sila Pancasila yang saling mengisi dan saling mengkualifikasi tersebut adalah: pertama, sila ketuhanan yang Maha Esa adalah kemanusiaan yang adil dan beradab, berpersatuan Indonesia, berkerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan berkeadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Begitu juga dengan sila kemanusiaan yang adil dan beradab, sila persatuan Indonesia, sampai kepada sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Artinya, antar satu sila dengan sila yang lain maknanya saling keterkaitan, saling berkelanjutan, saling melengkapi, dan saling menjaga spirit satu dengan yang lain. Itulah beberapa hal terkait dengan susunan kesatuan sila-sila di dalam Pancasila. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Salam sejahtera. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.